Shalom, sahabat umat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu dalam menyembah Tuhan melalui ibadah saat ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kami boleh mendapatkan kesempatan untuk menyembah Tuhan di dalam peribadatan saat ini. Ketika kami akan membuka lembaran kebenaran firman Tuhan, kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kami mohon tuntun pikiran kami. Kami semua yang akan mendengarkan pekabaran ini dituntun oleh Roh Suci, agar Tuhan kami boleh meninggalkan semua pikiran-pikiran yang akan menghalangi kami untuk berkonsentrasi. Hamba-Mu yang akan membawakan pekabaran-Mu, tuntun hamba-Mu dengan kuasa khusus. Agar Tuhan setiap kata yang terucap adalah inspirasi dari Tuhan, akan menguatkan kami semua untuk setia kepada Tuhan. Karena kami rindu ketika Tuhan datang, kami boleh diselamatkan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sahabat umat Tuhan, pekabaran firman Tuhan pada saat ini saya beri judul, diubahkan oleh kasih karunia demi kemuliaannya. Diubahkan oleh kasih karunia demi kemuliaannya. Nah, pekabaran firman Tuhan ini saya ambil di dalam buku Kejadian pasal 16. Buku Kejadian pasal 16 menceritakan tentang Hagar, bahkan menceritakan tentang penderitaan dari Hagar. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat 3, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi ingat, Sarai mengambil Hagar. Mari kita lihat siapa Hagar ini. Kita lihat latar belakang dari Hagar. Yang pertama, Hagar orang asing. Dia bukan sebangsa dengan Sarai. Bahkan Hagar adalah budak dari Mesir. Dan Hagar ini diberikan sebagai hadiah oleh Raja Firaun kepada Sarai. Dan Sarai mengambil Hagar, diberikan kepada Abram sebagai suaminya untuk menjadi istri pengganti agar mereka boleh mendapatkan keturunan. Nah, sahabat umat Tuhan, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 16 ayat 4, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Saudara, kalau ayat itu hanya sampai di situ, kalimatnya hanya sampai mengandunglah perempuan itu, oh itu baik sekali. Itu berkat. Tapi masih ada kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya berkata, ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ini masalahnya saudara. Ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, maka dia memandang rendah nyonyanya yang sudah mengangkat dia. Ayat 5, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Bayangkan saudara, Sarai merasa sangat terhina dengan perlakuan yang dibuat oleh Hagar. Padahal kembali lagi, Hagar diangkat oleh Sarai dari budak menjadi istri Abram. Nah, saudara,
Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Dan Sarai berkata seperti ini, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ini perkataan orang yang sakit hati. Kalau kita lihat pena inspirasi di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 163. Dia berkata begini, bangga oleh karena mendapat kehormatan dengan kedudukannya yang baru sebagai istri Abram dan mengharapkan akan menjadi ibu bangsa yang besar yang akan turun dari Abram. Hagar telah menjadi sombong serta congkak dan memperlakukan majikannya dengan cemoohan. Sahabat umat Tuhan, kalau kita lihat di kalimat ini, bangga. Bangga. Dari bangga, Hagar menjadi sombong. Dari bangga. Batas antara bangga dan sombong hampir tidak ada, saudara. Hampir tidak ada. Seringkali kita berpikir saya bangga. Tapi yang kita lakukan bukan lagi bangga, tetapi sombong. Kita harus hati-hati dengan bangga. Karena sama seperti Hagar, dia merasa bangga, tapi yang dia lakukan adalah kesombongan. Karena kesombongan, dia menghina, dia mencemoohkan majikannya. Jadi saudara, mari kita hati-hati dengan bangga ini. Di dalam buku Alfa Omega, jilid 1 halaman 164, pena inspirasi berkata, sekalipun hal itu merupakan permohonan yang sungguh-sungguh dari Sarai, sehingga ia telah menikah dengan Hagar, Sarai sekarang memarahi Abram sebagai orang yang bersalah. Saudara, ketika Hagar diberikan kepada Abram, bukan Abram yang meminta. Tapi Sarai istrinya yang malah membujuk Abram untuk menerima Hagar, menggantikan dia untuk bisa mendapatkan keturunan. Tapi ketika menemukan masalah, Hagar tidak mau disalahkan. Oh maaf, bukan Hagar, Sarai. Sarai tidak mau disalahkan. Kita ingat manusia pertama yang Allah ciptakan yang ada di buku Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa. Ketika mereka tahu mereka telanjang, Tuhan datang mencari mereka. Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu Adam berada di mana? Tuhan tahu. Tapi Tuhan bertanya, Tuhan mau Adam mengakui dia ada di mana, mengakui kesalahannya. Dan saudara, apa yang Adam katakan? Kami bersembunyi karena kami telanjang. Tuhan bertanya, apakah engkau sudah memakan buah yang aku katakan jangan kamu makan? Adam bukannya minta maaf kepada Tuhan, bukan minta ampun. Tapi Adam katakan, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah itu kepadaku. Mungkin kalau Adam langsung meminta ampun, Tuhan ampuni kami, kami salah. Ceritanya mungkin jadi lain. Tetapi saat itu Adam malah melemparkan kesalahan kepada Hawa istrinya. Hawa juga tidak mau tinggal diam. Hawa tidak terima dia disalahkan. Sehingga Tuhan bertanya, Hawa, apa yang engkau lakukan? Hawa katakan, ular yang engkau tempatkan yang memperdayai aku. Sahabat umat Tuhan, dari dulu memang tidak ada orang yang mau terima disalahkan. Saya yakin di antara kita seperti itu, tidak mau terima disalahkan. Akan selalu melempar kesalahan itu kepada orang lain. Begitu juga dengan Sarah. Ketika dia tahu sebenarnya dia salah, dia lempar itu, dia marah kepada Abraham. Bahkan di dalam buku yang sama, pena inspirasi melanjutkan, ia menghendaki untuk melenyapkan saingannya itu. Sudah jadi saingan. Padahal awalnya apa?
mengharapkan mendapatkan keturunan dari Hagar. Tapi sekarang Hagar sudah menjadi saingan dari Sarai. Tetapi puji Tuhan, kenapa? Karena Abraham tidak mengizinkan hal itu. Abraham tidak mengizinkan Sarai untuk melenyapkan saingannya itu. Kenapa? Karena memang Abraham berharap agar dia punya keturunan yang dia idam-idamkan, bahkan yang sudah menjadi perjanjian dia dengan Tuhan. Nah, sahabat umat Tuhan, kalau kita melihat cerita ini, cerita yang mungkin ada di antara kita. Bagaimana Abraham memperlakukan Sarai. Kalau kita baca di dalam Kejadian 16 ayat 16. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Walaupun pertama Abraham mencegah, tetapi pada akhirnya Abraham mengizinkan Sarai untuk melakukan apa saja yang dia inginkan kepada Sarai. Karena Abraham berkata, dia ada di bawah kekuasaanmu. Lalu Sarai menindas Hagar hingga Hagar meninggalkannya. Hagar melarikan diri. Nah, ketika itu ada hukum yang berlaku, hukum sipil berlaku untuk setiap budak. Untuk budak yang bersalah akan dihukum dengan dipukul. Tapi untuk budak yang melarikan diri itu bukan hanya dihukum dengan dipukul, bisa juga hukumannya adalah hukuman mati. Jadi seandainya pun Sarai melakukan hal itu kepada Hagar, bisa. Karena hukum sipil mengizinkan itu terjadi. Nah saudara, mari kita lihat akibat dari penderitaan Hagar. Akibat dari penderitaan Hagar yang pertama, Hagar sendirilah yang menciptakan penderitaannya. Kalau saja Hagar tidak mencemoohkan nyonyanya Sarai, pasti dia tidak akan menderita. Sahabat umat Tuhan, mungkin penderitaan yang kita alami, kita yang ciptakan sendiri. Kita yang lakukan sendiri. Karena perbuatan kita menderita. Penderitaan Hagar terjadi karena Hagar tidak mau bersyukur untuk berkat yang dia terima. Bayangkan, dari budak diangkat menjadi istri. Itu berkat. Tapi Hagar, dia tidak bersyukur. Yang ketiga, akibat dari penderitaan Hagar. Ada kesempatan yang diberikan kepadanya, tapi dia tidak gunakan. Dan yang keempat, perubahan status membuatnya sombong. Sahabat umat Tuhan, kita mungkin menerima berkat, tapi kita tidak bersyukur. Banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita salah gunakan kesempatan itu. Sama seperti Hagar, salah menggunakan kesempatan. Dan banyak di antara kita, ketika status kita berubah, kita menjadi sombong. Kepribadian kita juga berubah. Kita menjadi sombong. Seringkali kita katakan ketika status kita berubah, kita bangga. Tapi bukan bangga, tapi kita sudah menjadi sombong. Tetapi kita katakan, oh saya bangga, status saya berubah. Padahal kita sudah menjadi sombong. Hati-hati. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Malaikat datang menjumpai Hagar. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku.
Sahabat umat Tuhan, apakah malaikat tidak tahu Hagar lari dari nyonyanya? Malaikat tahu. Apakah malaikat tidak tahu Hagar dari mana dan mau kemana? Dia tahu. Malaikat tahu, Tuhan tahu. Tuhan atau malaikat bertanya karena Tuhan ingin mengingatkan Hagar akan kedudukannya sebagai hamba. Tuhan sadarkan dia akan tanggung jawabnya terhadap Sarai, yaitu harus menghormati wewenang dari Sarai sebagai nyonya. Sahabat umat Tuhan, mungkin masalah yang kita hadapi karena Tuhan mau mengingatkan kedudukan kita sebagai orang berdosa. Dan mungkin Tuhan izinkan masalah kita hadapi karena Tuhan mau kita mengakui dan menghormati wewenang dari Tuhan sendiri. Karena kadang-kadang kita mengambil wewenang Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menyadari kedudukan kita. Kita bangga, padahal kita sudah menjadi sombong. Di dalam ayat 9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Bayangkan saudara, Tuhan katakan kepada Hagar, kamu harus kembali kepada nyonyamu dan kamu harus terima kalau kamu ditindas. Bagaimana dengan Hagar, saudara? Ada pelajaran yang sangat berharga juga yang saya mau berikan kepada saudara. Seringkali tingkah laku kita menentukan hubungan kita dengan orang lain. Seandainya Hagar bertingkah laku yang baik, maka dia tidak akan merasakan lari dari nyonyanya. Tapi dia akan merasakan kebahagiaan bersama dengan nyonyanya. Nah, perjalanan ke padang pasir membuat Hagar sadar akan kesalahannya. Tuhan mengizinkannya mengalami kesulitan ini supaya dia bisa mengerti kebaikan Allah. Pengalaman di padang pasir membuka mata rohani Hagar. Sahabat umat Tuhan, barangkali masalah kita yang Tuhan izinkan kita rasakan, karena Tuhan mau itu jadi padang pasir kita. Dan Tuhan izinkan itu kita alami karena Tuhan mau kita mengerti bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Mungkin masalah yang kita hadapi adalah padang pasir yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan kita rasakan untuk membuka mata rohani kita. Membuka mata rohani kita untuk kita melihat siapa Tuhan itu. Untuk kita melihat kebaikan yang Tuhan berikan. Untuk kita melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Kejadian pasal 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang melihat aku. Ini pengakuan dari Hagar. Bukankah di sini aku melihat dia yang melihat aku. Hagar tahu bahwa Tuhan sedang memperhatikan dia. Tuhan melihat dia. Hagar bertemu dengan Tuhan. Hagar mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya. Hagar melihat Tuhan. Ada poin di sana. Hagar mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya. Walaupun yang Tuhan bicarakan kepadanya adalah kamu harus pulang ke nyonyamu, biarkan dia menindas engkau.
tapi Hagar turuti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Pertemuan dengan Allah mengubah hati Hagar. Hati yang sebelumnya sombong, yang egois, menjadi lembut, menjadi penurut. Itulah Hagar. Punya hati yang sombong, yang meremehkan nyonyanya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, hatinya menjadi lembut. Ia diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Hagar sanggup merendahkan diri. Ia sabar menghadapi penderitaan. Dan Hagar menjadi orang yang hidup baru. Hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam pena inspirasi, sejarah para nabi dan raja, halaman 164. Tetapi bersama-sama dengan templakan itu diberikan juga kata-kata penghiburan. Yaitu Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Lebih lanjut dia katakan bahwa aku akan membuatnya menjadi bangsa besar. Janji Tuhan kepada Hagar. Ketika Hagar bertemu dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Ada janji yang luar biasa yang Tuhan berikan. Aku akan membuat anakmu menjadi bangsa yang besar. Dan sebagai pengingat yang tetap akan rahmatnya itu, Hagar diperintahkan untuk menamai anaknya Ismail atau Tuhan mendengarkan. Sahabat umat Tuhan, kita mungkin sama seperti Hagar, tapi kita Hagar modern. Tapi ingat, kita diperbudak oleh dosa. Tapi Allah punya kasih karunia yang sangat luar biasa bagi kita. Kadang-kadang kita mungkin punya sifat seperti Hagar. Yang egois, yang sombong, yang cinta diri. Tapi kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Maka kasih karunia Tuhan akan kita nikmati, akan kita rasakan. Karena di dalam Mazmur 145 ayat 89, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya itu. Mari kita jadi Hagar yang telah diubahkan. Yang menerima perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan menolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Engkau Allah kami. Kami sangat bersyukur karena kami diingatkan untuk melihat sisi baik dari Hagar. Walaupun sisi gelapnya Hagar menjadi sombong. Tetapi pada akhirnya Hagar mendengarkan suara Tuhan. Hagar melakukan perintah Tuhan. Dan dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Karena kami tahu seringkali kami menjadi seperti Hagar-Hagar yang lama. Tapi Tuhan saat ini kami rindu, kami menjadi Hagar modern yang mau berserah kepada Tuhan, yang mau mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan, kerinduan terbesar kami adalah menyambut Tuhan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Karena kami rindu hidup bersama Tuhan di dunia baru, bahkan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.